Hai para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Princess Agent untuk bagian yang ketiga. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan Zhao Zifeng yang menyelinap ke penjara untuk membalaskan dendam kepada Xiao Liu. Saat ini dia ingin Xiao Liu membayar kembali dua jarinya yang dipotong sebelumnya. Namun Yan Sun mengatakan jika dia rela memberikan jarinya sebagai gantinya. Saat ini sang kaisar bertanya kepada Qasim tentang siapa yang bisa ditunjuk sebagai pemimpin baru negara Yan Utara. Qasim menyarankan salah satu dari pangeran, namun sang kaisar tidak setuju dengan pilihan tersebut. Sang kaisar menginginkan orang-orang tidak memiliki ambisi yang akan memimpin Yan Utara berikutnya. Qasim lalu merekomendasikan kepada sang kaisar jika saat ini Yan Sun lah yang cocok sebagai pewaris Yan Utara, dikarenakan Yan Sun tidak memiliki kekuatan dan masih dalam masa pemulihan. Hal ini akan memberi sang kaisar waktu untuk menemukan pengganti yang tepat di masa depan. Dan sepertinya sang kaisar menyetujui saran dari Qasim tersebut. Karena tidak bisa lagi menyentuh Yan Sun, Yuan Wei berencana untuk menyiksa Xiao Liu sebagai gantinya dengan menggunakan kasus pembunuhan kakeknya, sehingga dia memerintahkan bawahannya untuk mengambil Xiao Liu dari penjara. Dan Yuan Wei juga memanggil hakim istana untuk menjadi saksinya. Dia ingin Xiao Liu memberitahunya dengan mengatakan jika Yuan Yu lah orang yang memerintahkannya untuk membunuh kakeknya itu. Namun Xiao Liu tidak mau berbicara, yang hal itu membuat Yuan Wei marah dan berniat untuk menyiksa Xiao Liu. Tidak lama kemudian, Yuan Yu pun tiba tepat pada waktunya. Dia ingin membawa Xiao Liu bersamanya, namun Yuan Wei menolak permintaan tersebut, sehingga Yuan Wei mencekik Xiao Liu dan akan membunuhnya. Namun untuk menyelamatkannya, Yuan Yu melemparkan jarum ke titik akupuntur Xiao Liu, sehingga itu menghentikan denyut nadinya untuk sementara. Dan hakim istana yang memeriksa menyatakan jika Xiao Liu telah meninggal. Saat itu Yuan Yu membawa Xiao Liu pergi dari sana, namun dia bertemu dengan seorang kasih mengabarkan jika sang kaisar memanggilnya. Sementara itu, dia perlu melepaskan titik akupuntur Xiao Liu kembali sebelum terlambat, atau Xiao Liu akan meninggal akibat pembuluh darahnya tersumbat. Sedangkan sang kaisar berbicara dengannya untuk menyuruhnya pergi ke daerah perbatasan dalam membantu Pangeran Xiang mengatasi para pemberontak dan menyerahkan mata dewa kepada Yuan Wei, sehingga tanpa pikir panjang, Yuan Yu pun menyetujuinya. Lalu Yuan Yu pun bergegas kembali ke kediamannya, namun Xiao Liu sudah tidak ada di sana. Dan seorang pelayan mengatakan jika pelayan Yuan Zhaolat yang telah membawa mayat tersebut ke tempat pembuangan. Kemudian Yuan Yu bersama Yuki bergegas ke tempat yang disebutkan. Namun kali ini Fang Qin dan bawahannya menghadang, sehingga mereka pun harus bertarung dengan mereka. Yuan Yu tiba di tempat pembuangan mayat, namun dia tidak menemukan tubuh Xiao Liu sama sekali. Dia menanyakan kepada orang-orang di sekitar sana, dan mereka mengatakan jika karena sebuah wabah, maka mayat yang dikirim langsung dibakar semua. Mendengar hal itu, dengan segera Yuan Yu pun berusaha memadamkan api di sana. Dan pada tumpukan abu, Yuan Yu pun menemukan cincin milik Xiao Liu yang dia berikan sebelumnya. Kemudian Yuan Yu kembali ke kediamannya yang terlihat larut dalam kesedihannya, dan dia melampiaskannya dengan meminum anggur. Atas perintah sang kaisar sebelumnya, Yuan Yu pun menyerahkan mata dewa kepada Yuan Wei. Dia menunjukkan kepadanya semua rahasia yang ada di dalam mata dewa, rahasia yang disembunyikan oleh semua keluarga kerajaan. Dikarenakan rahasia ini juga pemilik mata dewa selalu dalam bahaya dan selalu terancam untuk dibunuh. Bahkan di dalam arsip mata dewa juga terdapat bukti-bukti kejahatan keluarga kaisar. Akan sangat berbahaya jika rahasia tersebut sampai bocor. Setelah menunjukkan semua rahasia mata dewa, Yuan Yu juga menunjukkan tombol yang dapat menghancurkan bangunan ini dan rahasia yang ada di dalamnya. Yuan Yu mengatakan jika dia lelah terus-menerus dibebani oleh tanggung jawab ini, yang sebenarnya dia sangat senang menyerahkan kekuatan mata dewa itu kepada Yuan Wei. Hal itu membuat Yuan Wei takut untuk menerima tanggung jawab tersebut, sehingga dia tidak bisa membayangkan seumur hidupnya keselamatannya akan terus terancam, yang membuatnya harus menekan tombol di sana dan menghancurkan semua rahasia mata dewa itu.
Sementara di penjara, Cassie membawa sebuah perintah dari sang kaisar dengan memutuskan untuk mengampuni Yansun dan memindahkannya ke kediaman istana dikarenakan nantinya untuk menstabilkan keadaan Yan Utara. Yansun pun meninggalkan penjara dengan Zhongyu dan Xiao Liu yang memakai penutup wajah sehingga mereka memasuki kediaman istana yang telah disiapkan oleh kaisar. Di malam harinya, Yansun bertanya kepada Xiao Liu bagaimana dia bisa selamat. Xiao Liu mengatakan jika saat itu Zhongyu dan dua adik perempuannya lah yang telah menyelamatkannya setelah Yuan Wei mencoba membunuhnya dengan senjata jarum. Merasa jika musuh belum akan melepaskan mereka, pada malam harinya Xiao Liu dan Yansun menggunakan peralatan seadanya untuk membuat senjata. Dan benar saja tidak lama kemudian orang-orang suruhan Yuan Wei menyelinap ke kediaman mereka. Namun mereka semua berhasil dihabisi oleh Yansun dan yang lainnya. Lalu para penjaga masuk dan melihat kejadian tersebut, sehingga penjaga memberitahu jika mereka tidak diizinkan menyimpan senjata apapun. Di keesokan harinya, Yuan Wei mengunjungi Yansun. Kedatangan mereka adalah untuk mencari senjata di tempat tersebut. Di sana mereka menemukan Xiao Liu yang menutupi wajahnya dengan perban dan berpura-pura jika wajahnya terluka, yang membuat Yuan Wei ingin memeriksa wajahnya itu. Namun beruntung Putri Chun'er datang tepat pada waktunya untuk menghentikan mereka. Dia memberitahu Yuan Wei jika mereka ada di sini untuk melindungi Yansun dan tidak berhak untuk menggeledah. Setelah itu Yansun memberitahu jika mereka tidak bisa hidup terus seperti ini, mereka harus mulai memikirkan cara untuk memberitahu kaisar jika begitu banyak orang yang mencoba untuk membunuhnya agar kaisar dapat melindungi Yansun. Dan saat ini kaisar pasti ingin menjaga Yansun tetap aman, dikarenakan jika Yansun meninggal maka para bangsawan akan saling berebut menguasai daerah Yan Utara. Sementara itu Yuan Wei membujuk Wei untuk membunuh Yansun, sehingga dia memimpin sekelompok pembunuh bayaran di malam hari untuk menyerang Yansun. Namun seperti biasa mereka semua berhasil dikalahkan oleh Yansun dengan bantuan Xiao Liu dan Zhongyu. Tidak lama kemudian, para penjaga datang tepat saat Yansun mengajak Pangeran Wei, sehingga mereka pun lalu dibawa ke istana. Ketika di hadapan sang kaisar, Pangeran Wei menuduh Yansun yang mencoba melarikan diri dari sana. Oleh karena itu, dia hendak menangkapnya, namun Yansun mencoba untuk membunuhnya. Mendengar hal itu, Yansun membantah tuduhan Wei tersebut. Dia pun mencoba menjelaskan kepada kaisar jika Wei membawa sekelompok orang untuk membunuhnya. Namun Yuan Wei yang berada di sana memberikan bukti kepada kaisar jika saat ini kejadian hanyalah Wei dan Yuan Yu yang ada di tempat kejadian dan tidak ada orang lain seperti yang dikatakan oleh Yansun. Sehingga tiba-tiba Chun'er datang tepat pada waktunya dengan membawa para mayat bawahan Wei. Hal itu membuat Yuan Wei dan Wei tidak bisa mengelak lagi. Akibat perbuatannya itu, Pangeran Wei mendapatkan hukuman cambukan dan tidak diizinkan untuk meninggalkan kediamannya sementara waktu. Di tempat lain, Yuan Yu membawa bawahannya menyerang pavilion Chili untuk menemui nenek Yuan Wei yang adalah seorang nyonya ketiga dari keluarga Yuan sekaligus bibi dari mendiang ibunya Yuan Yu. Kemudian Yuan Yu bertanya tentang gaun ibunya, di mana di masa lalu ibunya bunuh diri karena merasa bersalah telah berselingkuh dengan kakek Yuan Si. Namun nyonya ketiga mengatakan jika ibunya Yuan Yu tidak berselingkuh, melainkan kakek Yuan Si membiusnya dan membunuhnya. Bahkan kakek Yuan Si telah bekerja sama dengan mata-mata dari negara Liang. Tak lama kemudian Yuan Wei pun kembali ke pavilion Chili dengan melihat Yuan Yu juga telah berada di sana. Dan Yuan Yu memberitahunya jika dia akan membawa nyonya ketiga keluarga Yuan dengan mengancam kepada Yuan Wei jika tidak mengizinkannya maka ia akan memberitahu rahasia kepada sang kaisar bahwa Yuan Wei dan kakeknya telah bekerja sama dengan mata-mata negara Liang, yang seketika itu membuat Yuan Wei menjadi ketakutan. Keesokan harinya Yuan Yu akan segera berangkat ke daerah perbatasan sesuai perintah dari sang kaisar sebelumnya. Namun sebelum pergi, dia mengubur barang-barang milik Xiao Liu dan membuatkan batu nisan untuk wanita yang dicintainya itu. Singkatnya Yuan Yu tiba di perbatasan yang dipimpin oleh Pangeran Xiang. Namun di sana Pangeran Xiang menganggap jika Yuan Yu sama dengan putra bangsawan lainnya, dengan mengira jika dia tidak akan mampu bertahan di sana. Sehingga untuk mengujinya Pangeran Xiang menyuruhnya merekrut pasukannya sendiri dan juga melatihnya.
Sementara saat ini, Xiao Liu mengunjungi makam dua saudaranya yang telah meninggal. Dan tanpa diduga di sana dia juga melihat nisan yang dibuatkan oleh Yuan Yu untuknya. Hal itu membuatnya teringat kenangan bersama Yuan Yu. Saat ini Xiao Liu menganggap jika Yuan Yu merupakan pria yang telah banyak berjasa dalam hidupnya. Namun di sisi lain, dia jugalah yang telah berusaha untuk membunuhnya. Singkatnya beberapa tahun kemudian, waktu pun tidak terasa semenjak Yuan Yu tiba di daerah perbatasan dan seorang pengawal melapor jika musuh menyerang. Dengan pasukan seadanya, Yuan Yu pun memimpin pasukannya ke pertempuran pertama mereka yang membuatnya harus kewalahan dikarenakan kalah jumlah. Dan tepat ketika keadaan semakin terdesak, Pangeran Xiang datang untuk membantunya. Semenjak pertempuran itu, akhirnya Pangeran Xiang mengakui kemampuan Yuan Yu dan keduanya menjalin ikatan saudara untuk bersama-sama melindungi daerah perbatasan. Sementara itu di ibu kota, Pangeran Wei telah selesai menjalani masa hukumannya. Mereka berencana untuk kembali menyerang Yansun, namun hal itu diketahui oleh mata-mata Yansun. Oleh karena itu Xiao Liu pun mulai membuat jebakan sebagai tindakan pencegahan, membuat para pembunuh tersebut yang menyelinap berakhir dengan mudah dapat dikalahkan. Kemudian Xiao Liu berencana untuk mulai melakukan perlawanan terhadap para bangsawan. Mereka akan merusak makam kerajaan dan menjarah harta yang ada di dalamnya. Yang mana saat ini Yuan Wei bertugas menjaga makam tersebut. Sedangkan menanggung jawab keamanan bangunan itu adalah tugas dari keluarga Wei. Sementara itu Yuan Yu dan Pangeran Xiang berangkat ke ibu kota meninggalkan perbatasan untuk sementara waktu. Dan di malam harinya, Xiao Liu dan Zhong Yu menyelinap ke dalam makam. Mereka menjarah semua harta dan perhiasan di tempat tersebut. Namun ketika akan meninggalkan makam itu, Xiao Liu bertemu dengan Yuan Yu sehingga mereka pun bertarung. Saat itu Xiao Liu berhasil meloloskan diri, namun pedang mereka berdua telah tertukar. Dan Yuki yang melihat pedang itu menyadari jika lawan bertarung Yuan Yu saat itu adalah Xiao Liu. Keesokan paginya, Yuan Wu bersama Pangeran Xiang kembali ke Chang'an untuk melapor kepada Kaisar terlebih dahulu. Kemudian sang Kaisar mempromosikan Yuan Wu sebagai jenderal di bawah Pangeran Xiang sebagai penghargaan atas keberhasilannya dalam pertempuran di daerah perbatasan. Dengan bersamaan Kaisar juga memanggil Yansun dengan memberikan kebebasannya untuk meninggalkan istana. Saat itu sang Kaisar juga memberitahu mereka jika pangeran dari negara Roran akan datang berkunjung. Dia ingin mengatur tempat berburu di pinggiran kota untuk menyambut mereka. Dan demi keamanan, sang Kaisar menunjuk Yuan Yu sebagai penanggung jawabnya. Ketika mereka bertiga akan meninggalkan istana, Kaisar kembali memanggil Pangeran Xiang. Kaisar menceritakan berita tentang kerusakan di makam keluarga kerajaan. Dan Kaisar meminta putranya itu untuk membantu menyelidiki masalah tersebut. Sementara itu Yuan Yu dan Yansun duduk sambil minum teh. Di sini dia mengatakan kepada Yansun tentang kejadian beberapa tahun yang lalu. Yuan Yu mengatakan jika yang dilakukannya di masa lalu itu semuanya untuk melindungi Yansun dan Xiao Liu. Namun Yansun mengatakan jika dia melihat Yuan Yu sebagai anggota kelompok yang sama dengan Yuan Huai dan yang lainnya. Dan dia adalah orang yang telah mengkhianati persahabatan mereka. Dan di saat Yansun akan berjalan pergi, Yuan Yu bertanya apakah Xiao Liu masih hidup. Dan Yansun menjawab dengan pertanyaan lain. Dia bertanya jika memang benar Xiao Liu masih hidup, apakah dia akan membunuhnya lagi. Yang membuat Yuan Yu hanya bisa terdiam. Di malam harinya, Pangeran Xiang menemui Yuan Yu. Dia memberitahu tentang keputusan Kaisar yang menghukum Yuan Wei karena tidak melindungi makam keluarga kerajaan dengan baik. Kaisar juga memerintahkan Pangeran ketiga untuk kembali ke Chang'an sebagai strategi untuk menyeimbangkan kekuasaan dengan Pangeran Xiang. Saat itu Yansun dan Xiao Liu tiba di tempat berburu bersama Pangeran Yuansong. Dan Pangeran Yuansong menarik Xiao Liu ke samping dengan memberitahunya jika dia akan meninggalkan istana dan akan memimpin suatu negara. Dengan demikian sudah seharusnya dia akan segera memiliki istri. Dan dia menginginkan Xiao Liu yang akan menjadi istrinya tersebut. Mendengar hal itu membuat Xiao Liu tanpa pamit segera meninggalkannya. Kemudian Xiao Liu melihat seekor kelinci yang terluka dan langsung merawatnya. Namun tiba-tiba dua orang berkuda datang dengan memanahnya. Mereka adalah putri dan pangeran dari kerajaan Roran yang saat itu sedang bermain berburu. Mengira jika Xiao Liu adalah seorang budak, Putri Zanma melemparkan uang kepadanya dan lalu menyuruhnya berlari. Yang mana mereka akan menjadikan Xiao Liu sebagai objek perburuan. Namun Xiao Liu menyadari jika dia tidak akan bisa berlari lebih cepat dari seekor kuda. Sehingga ia berhenti dan menantang sang putri untuk memberikan kudanya tersebut.
yang pada awalnya Xiao Liu berpura-pura tidak tahu cara menunggangi kuda yang membuat sang putri semakin meremehkannya. Namun tiba-tiba Xiao Liu mengeluarkan pisau untuk menikam kuda tersebut, yang membuat kuda itu berlari lebih cepat menjauh dan berhasil melarikan diri dari sana. Singkatnya, Putri Zanma pun menemukan Xiao Liu di tenda Yansun dan ingin membalaskan dendamnya. Kepada Yansun, dia mengatakan untuk menyerahkan Xiao Liu. Dia yang masih menganggap Xiao Liu sebagai budak bersedia membayarnya 2 kali lipat. Namun Yansun memberitahunya jika Xiao Liu bukanlah seorang budak dan tidak untuk dijual, yang membuat Putri Zanma kesal lalu melepaskan cambuknya ke arah Xiao Liu, yang membuat ikat rambut Xiao Liu terlepas sehingga identitasnya sebagai wanita pun terungkap. Yang pada akhirnya berita tersebut pun dengan cepat menyebar, yang saat ini semua orang tahu jika orang yang selama ini bersama Yansun itu adalah Xiao Liu. Sehingga Zhao Xipeng bersama Wen ingin menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Yansun dan Xiao Liu sekaligus, dan mereka berencana akan melakukannya di saat acara perburuan. Untuk mencegah Putri Zanma menindas Xiao Liu, Yansun meminta Xiao Liu datang ke pesta malam dengan berpakaian sebagai perempuan. Dan di sana Xiao Liu bersama Yuan Yu kembali bertemu untuk pertama kalinya setelah beberapa tahun yang lalu. Namun Xiao Liu hanya menanggapi Yuan Yu dengan acuh. Dia masih mengira jika dulu Yuan Yu berusaha untuk membunuhnya. Setelah melakukan pertunjukan kuda, Putri Zanma meminta Kaisar untuk memberinya kesempatan bersaing kepada Xiao Liu. Dan Yansun bersama Pangeran Yun Song mencoba menolak permintaan Putri Zanma tersebut. Namun untuk menyenangkan hati para tamunya, sang Kaisar menyetujui permintaan Putri Zanma itu. Pada babak pertama, Xiao Liu bertarung dengan seorang prajurit berbadan besar dari negara Roran. Namun di sini Xiao Liu dengan mudah menjatuhkan pria tersebut. Babak kedua, Xiao Liu akan menghadapi Putri Zanma dalam kompetisi memanah. Namun meskipun begitu, Xiao Liu berhasil memenangkan kompetisi yang membuat Putri Zanma mengakui kekalahannya. Kaisar yang terkesan dengan kemampuan Xiao Liu dengan senang hati akan memberikannya penghargaan. Namun tiba-tiba Zhao Xipeng mengungkapkan identitas Xiao Liu sebagai budak Yuan Yu yang telah kabur. Dia meminta Kaisar untuk menghukumnya, yang berarti jika itu benar, maka Xiao Liu harus dipenggal. Kemudian Yuan Yu pun melangkah maju dengan melaporkan kepada Kaisar jika Xiao Liu telah dibebaskan dari statusnya sebagai budak. Hanya saja dia tidak punya waktu untuk menyerahkan dokumen resminya. Dan setelah mendengar klarifikasi dari Yuan Yu, sang Kaisar pun lalu menghentikan kasus tersebut. Walaupun misi mereka kembali gagal, mereka masih merencanakan untuk membunuh Yansun dan Xiao Liu keesokan paginya di tempat berburu. Dan Pangeran Wei sudah mempersiapkan panas spiral untuk membunuh Xiao Liu. Namun mereka tidak mengetahui jika Xiao Liu dan Yansun sudah merencanakan untuk menjebak mereka pada hari yang sama. Keesokan harinya, Zhao Xipeng bersama Wei mengikuti Yansun di tempat berburu. Namun di tengah jalan Pangeran Wei terhenti karena jalannya dihalangi oleh pohon yang tumbang oleh Zhang Yu. Sementara Zhao Xipeng terus mengejar Yansun dengan anak buahnya. Namun diam-diam Xiao Liu membunuh seluruh para anggota Zhao Xipeng. Yang pada akhirnya Zhao Xipeng bertemu Yansun yang sengaja menunggunya. Dan dia terkejut ketika mengetahui semua anak buahnya telah menghilang dan hanya tinggal dia sendiri. Ketika dia menyerang, Yansun dari belakang dengan segera Xiao Liu menembaknya. Yang ternyata itu adalah anak panas spiral milik Pangeran Wei sebelumnya. Dan Zhao Xipeng yang terluka parah tidak percaya jika Yansun berani akan membunuhnya, karena hal itu akan membahayakan dirinya sendiri. Namun tanpa ragu Yansun menusukkan pedangnya ke jantung Zhao Xipeng untuk membalaskan dendam kakak perempuannya yang dibunuh dengan kejam. Dan dia lalu dengan sengaja menjatuhkan batu gioknya di sebelah mayat tersebut. Ketika Zhao Xipeng yang tidak kembali di malam hari, yang membuat para penjaga dikirim untuk mencarinya. Dan mereka menemukan tubuh Zhao Xipeng yang telah hancur dengan sebuah batu giok di sampingnya. Singkatnya keesokan harinya, sang Kaisar menanyai Yansun tentang hal tersebut. Namun dengan polosnya Yansun menuduh Pangeran Wei lah yang sebagai pelakunya. Dia memberitahu Kaisar jika Pangeran Wei telah mencuri batu giok itu darinya tadi malam dan menggunakannya untuk menjebaknya membunuh Zhao Xipeng. Mendengar hal itu, Pangeran Wei sangat marah yang membuat mereka berdua saling menuduh. Melihat hal tersebut, Kaisar meminta Yuan Yu untuk menyelidikinya. Dan Yuan Yu menerima perintah Kaisar, namun dia meminta agar Pangeran Xiang dapat bersedia memimpin penyelidikan tersebut agar nantinya tidak menimbulkan kecurigaan dari para bangsawan. Dan sementara itu, sebagai tersangka utama, Yansun dikurung hingga penyelidikan itu selesai.
Kemudian para prajurit menemukan 3 mayat pengikut Zhao Zhifeng yang ditemukan tidak jauh dari lokasi ditemukannya mayat Zhao Zhifeng. Dan dari hasil pemeriksaan mayat, Yuan Yu melihat ada kesamaan di setiap luka korban, yang mana luka tersebut disebabkan oleh panah spiral senjata unik milik keluarga Wei. Pangeran Xiang memimpin penyelidikan terhadap Pangeran Wei, dan dia menanyai Pangeran Wei mengenai Zhao Zhifeng dan anak buahnya yang dibunuh menggunakan panah spiral. Di sini Pangeran Wei sangat terkejut dan dia berusaha menjelaskan jika kematian Zhao Zhifeng tidak ada kaitannya dengan dirinya. Untuk membuktikan ucapannya tersebut, Pangeran Xiang memerintahkan untuk melakukan penggeledahan di tenda Pangeran Wei. Dan di dalam sebuah kotak yang dirancang khusus mereka menemukan peta perkemahan prajurit Yan Utara. Temuan ini menempatkan Pangeran Wei dan keluarga Wei sebagai pesaing utama yang ingin menguasai Yan Utara. Dan dengan semua bukti yang mengarah kepada Pangeran Wei membuatnya tidak bisa mengelak lagi. Dia telah masuk ke dalam jebakan Yan Sun dan Xiao Liu. Sehingga Tuan Zhao yang menghadiri sidang terlihat sangatlah marah. Dia meminta agar Kaisar menghukum Pangeran Wei yang dengan kejam telah membunuh putranya itu. Sementara itu Pangeran Wei hanya bisa berteriak dengan mengatakan jika bukan dia pelakunya, yang tentu saja apa yang dilakukannya itu tidak bisa merubah keadaan. Dan Kaisar meminta agar Pangeran Wei mengakui kesalahannya. Dikarenakan jika tidak, seluruh keluarga Wei akan dihukum atas tuduhan pemberontakan untuk menguasai negara Yan Utara. Dan demi melindungi keluarganya, Tuan Wei menusukkan panah spiral ke jantung Pangeran Wei. Dia membunuh putranya sendiri di hadapan Kaisar dan para pejabat istana lainnya. Dan dengan demikian Yan Sun pun dibebaskan sehingga dia pun pergi keluar dari aula istana. Dan di sini diperlihatkan yang ternyata orang yang meletakkan peta negara Yan Utara itu adalah Xiao Liu. Bahkan dia jugalah yang mengambil anak panah spiral dari tenda Pangeran Wei. Setelah itu Tuan Wei sangat berduka atas kematian putranya yang meninggal ulah jebakan dari Yan Sun dan Xiao Liu. Dia ingin membalaskan dendam, namun untuk saat ini mereka tidak bisa bertindak gegabah. Sehingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh Xiao Liu dan Yan Sun. Sementara sang Kaisar memanggil Xiao Liu ke istana dengan alasan yang belum diketahui. Saat memasuki istana, pengawal meminta Xiao Liu untuk memberikan pedangnya. Dikarenakan aturan istana, setiap tamu yang menemui Kaisar tidak diperbolehkan membawa senjata. Yang ternyata pengawal itu telah bekerja sama dengan Yuan Huai untuk menjebak Xiao Liu. Dan di saat akan memasuki istana, Yuan Huai melemparkan pedangnya kepada Xiao Liu. Kemudian dia memerintahkan pengawalnya untuk menangkap dengan tuduhan melanggar aturan membawa pedang ke istana. Namun dengan mudah Xiao Liu pun mengatasi mereka semua. Kemudian Yuan Yu melangkah keluar untuk kembali melindungi Xiao Liu. Dia memberitahu Yuan Huai jika pedang yang dibawa Xiao Liu adalah miliknya. Dialah yang telah memerintahkan Xiao Liu untuk membawakan pedang itu kepadanya. Sehingga Yuan Huai yang baru saja bebas dari hukuman pun tidak bisa berbuat banyak. Yuan Yu memberitahukan Xiao Liu jika saat ini dia masih menjadi budaknya selagi dia belum mengeluarkan surat resmi pembebasan budak. Sehingga Yuan Yu meminta Xiao Liu menjadi pelayannya lagi untuk 1 hari. Dan demi membebaskan dirinya dari status budak, Xiao Liu pun setuju atas permintaan tersebut. Malam harinya Xiao Liu mengatakan kepada Yan Sun tentang kesepakatannya bersama Yuan Yu, yang mana dia akan kembali menjadi budak Yuan Yu untuk 1 hari lagi. Dan setelah itu ia berjanji akan membebaskannya. Keesokan harinya Xiao Liu pun tiba di kediaman Yuan Yu sesuai kesepakatan mereka. Dia bertanya kepada Yuan Yu apakah dia tidak takut jika dia akan membunuhnya. Dan Yuan Yu mengatakan kepadanya jika dia tidak takut. Dikarenakan jika Xiao Liu memang berniat demikian, maka dia pasti sudah meracuni tehnya. Yuan Yu kemudian menguji perkembangan seni bela diri Xiao Liu. Namun saat bertanding Xiao Liu tergelincir dan hampir terjatuh. Beruntung Yuan Yu menangkapnya, yang tanpa sengaja tangannya terluka akibat pedang Xiao Liu. Dan malam harinya Yuan Yu menceritakan tentang kematian Ling Xing kepada Xiao Liu, di mana saat itu Ling Xing dan kakek Yuan Zhao terkena racun laba-laba. Namun saat itu dia hanya memiliki 1 penawar dan itu hanya bisa untuk menyelamatkan kakeknya. Dan untuk mencegah Ling Xing dari kematian yang menyakitkan, dia memutuskan untuk membunuh sebagai gantinya. Dan Xiao Liu hanya bersikap acuh mendengar cerita dari Yuan Yu tersebut, dan dia meminta dokumen pembebasan budak sesuai kesepakatan sebelumnya. Sehingga Yuan Yu pun menyuruh Yuki memberikan dokumen tersebut kepada Xiao Liu. Namun sebelum Xiao Liu pergi, Yuki mengatakan jika saat itu Yuan Yu menggunakan jarum akupuntur hanya untuk memalsukan kematiannya. Hal itu dilakukan untuk menyelamatkan Xiao Liu dari Yuan Huai. Namun di saat akan membuka titik akupunturnya, mereka diserang oleh sekelompok pembunuh dari negara Liang. Dan ketika mereka tiba di sana,
Xiao Liu telah menghilang. Yang hal itu membuat Xiao Liu terkejut mendengar kebenaran tersebut dan dia pergi meninggalkan kediaman Yuan Yu tanpa sepatah kata pun. Setibanya di kediaman Yansun, dia langsung masuk ke kamarnya dan dia mengingat perkataan Yuki sebelumnya. Dia sadar jika selama ini bahwa dia telah salah menuduh Yuan Yu. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari Ningali Film, si Otong undur diri dan salam Sundaners.